Dua pabrikan motor yang paling populer di Indonesia. Populer dengan dramanya, hal-hal yang sebenarnya mah kagak perlu ada di motor. Ini motor-motor niat jualan motor apa niat stand up komedi? Banyak bener bercandanya. Yang satu disuruh bikin motor, ini malah bikin food court seblak prasmanan. Pakai segala ada menu ceker rangka mudah patah. Yang atuh lagi, ini mau bikin pabrikan motor atau bikin les privat? Ribet bener, speedometer banyak kode-kode. Ini gimana dah? Kagak ada pabrikan motor yang bener di Indonesia bener-bener bikin motor. Tapi emang terlepas dari itu semua, emang kedua pabrikan ini paling populer di Indonesia. Yang satu pegang pangsa pasar 70%, yang atuh lagi cuma 20%. Kira-kira pabrikan apa sih Bang Ripan? Ya ilah. Tapi selamat datang di channel yang ngebalas semua komentar netizennya. 300 konten, ribuan komen, semuanya dibalas satu persatu. Agak percaya? Lihat baik langsung di channel King Ripan. Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal ngebahas dua pabrikan motor. Bukan motor sih, tapi Ripan bakal ngebahas tentang motornya. Makanya dua pabrikan motor yang paling populer di Indonesia. Populer dengan drama. Yang ini motor kagak tahu udah niat bikin motor tapi banyak bercanda, udah kayak ikutan kompetisi stand up komedi. Kagak tahu juga dah ikutan casting film apa kayak gimana. Soalnya banyak dramanya kedua ini pabrikan motor. Yang pertama terkenal dengan ingkar dari kualitasnya yang dulu mah dibilang bagus tapi sekarang malah ada-ada baik, Honda. Dan sekarang motor yang emang terkenal dengan langsam borosnya dari dulu tuh langsam doang abis 1 liter Yamaha Mio. Sampai sekarang dipertahanin dah tuh signatur boros. Makanya jadi bestie SPB. Dan ya beberapa hal yang harusnya kita gibahin dari kedua pabrikan ini motor. Jadi buat kalian gitu ya, buat owner-owner ini pabrikan motor, mohon sabar gitu dah. Kecuali buat kalian mungkin owner Hino kagak usah dah, bodo amat. Mau salto juga seneng, kagak beli truk Yamaha juga bodo amat. Emang Yamaha ada truk, mobil BM mereka mah kagak punya dah kayaknya. Pertama kita bakal ngomongin sejarah dari kedua pabrikan ini terlebih dahulu. Tapi kita bakal bahas yang paling seru terlebih dahulu. Di mana pabrikan yang dulunya gabung geng Kosidah yang jualan alat musik, sekarang sok-sokan jualan motor. Emang apa sih nggak boleh? Makanya banyak dari motor mereka yang suara mesinnya udah kayak geng Kosidah lagi tampil perform dah tuh suaranya. Tapi ya terlepas dari itu, Yamaha atau yang dibawa masuk ke Indonesia lewat YIMM atau Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang emang udah populer sejak dulu. Dan kalau misalkannya Honda, si motor yang paling banyak drama sampai saat ini, tapi paling populer di Indonesia, yang masuk ke Indonesia lewat generasi Gen Z tahun 2000-an lewat Astra Honda Motor atau AHM, yang pastinya dibenci sebagian orang yang karena baru beri 1 minggu udah timbul karat-karat cinta. Dah ilah. Tuh he. Tapi banyak orang yang ngomong sih katanya sejak diambil alih sama AHM itu kualitas Honda yang dulu bagus sekarang malah ya sebenarnya ada alasan yang mendalam tentang ini yang mungkin nanti kita bakal bahas. Tapi kita bakal komparasi kedua pabrikan yang saling tawuran ini di jalanan anjay. Lalu kita bakal lihat penjualan dan juga market share dari kedua pabrikan motor ini. Dan sebagai informasi udah bukan rahasia umum dari dulu kalau misalkannya Honda paling demen mendominasi pasar dengan jumlah motornya yang paling populer di Indonesia dan juga mendominasi kualitas motor yang paling kocak, lucu, dan kayak stand up komedi. Yang dimana Honda memegang pangsa pasar 70% di Indonesia, yang berarti kebanyakan motor yang ada di Indonesia 70%-nya itu dipegang oleh Honda. Sedangkan Yamaha hanya memegang 20%-nya saja. Sisanya ya Suzuki yang lain-lain dah pokoknya. Tapi sebenarnya kita bisa simpulkan alasan mengapa Honda bisa mendominasi pasar di Indonesia. Coba Ripan kasih waktu 10 detik. Telat. Yes, karena kualitas Honda yang sangat bagus.
bercanda, bukan. Kualitas Honda emang terlalu bagus, tapi bukan itu yang menjadi alasan mengapa Honda bisa sangat populer di Indonesia. Yes, karena Honda itu memiliki keunggulan yang dimana masih dipertahankan dari zaman Firaun sampai sekarang. Yes, keiritannya, motor Honda terkenal dengan keiritannya. Bodoh amat dengan kualitas yang udah kayak nyaingin HP Samsung Z Fold, yang penting motornya irit. Pokoknya Honda harus pangkas bobot dari Honda Beat yang udah mah ringan ditambah ringan. Kagak sekalian mah mending ini kalau pakai carbon fiber. Ini mah materialnya yang malah dikompres pakai terigu yang kekurangan air. Makanya di satu sisi ini motor mudah patah, tapi emang ini motor ringan dan pastinya irit juga. Yang orang-orang kita mah bodo amat lah dengan bagaimana kualitas motor, yang penting motornya itu irit. Irit di bahan bakar, boros di biaya perawatan. Kagak lucu kalau misalkannya baru sebulan dah beli nih motor Honda udah harus beli rangka. Bodoh amat, yang penting mah motornya irit. Lalu alasan selanjutnya kenapa Honda pegang pangsa pasar 70%, karena kebanyakan motor Honda itu populer dari motor metiknya, dan kebanyakan cewek itu pakai motor metik, dan hampir 99 kuadriliun cewek-cewek demen seblak. Dan Honda benar-benar merepresentasikan motor mereka dengan kualitas yang seperti seblak, yang seperti rangka tulang ceker yang mudah patah. Lalu alasannya kenapa Yamaha cuma pegang pangsa pasar cuma 20% doang. Alasan yang pertama adalah karena Yamaha juga mempertahankan signatur Besti SPBU-nya seperti di Yamaha Mio. Langsung dong habis 1 liter. Sekarang jajaran segmen motor maxi mereka, Matic CP Gocap mereka itu relatif lebih boros daripada Matic CP Gocapnya dari Honda. Dan hal tersebut dipertahankan oleh Yamaha sampai sekarang, terlepas dari bagaimana kualitas Yamaha yang sangat, ya bisa dibilang mungkin agak much better lah pokoknya. Apalagi dengan teknologi embel-embel yang sebenarnya mah kagak perlu, misalnya pipi ampas, apalagi dengan turbo gimmicknya. Ini JDM ketawa apa kagak ada motor Matic CP Gocap pakai turbo. Tapi tetap Yamaha tidak bisa pegang pangsa pasar di Indonesia. Alasannya karena motor mereka boros. Coba kalau misalkannya Yamaha bikin motor yang bisa dibilang lebih irit, tanpa embel-embel teknologi, rangkanya bisa pakai kayu jati ataupun bodinya bisa pakai adonan Freccico, bisa bakal laku dah tuh. Yang penting mah apa kita mah irit dong. Jadi di sini kita bisa simpulkan kalau misalkannya alasan kenapa Honda bisa mendominasi pasar, selain bisa memberikan trust dan kepercayaan Honda yang emang udah populer dari dulu, itu karena emang keiritan dari Honda itu sendiri. Makanya Pertamina mah benci dah sama Honda. Lalu mengapa Yamaha bisa dibilang cuman pegang pangsa pasar 20%? Karena motor mereka boros. Meskipun emang dengan teknologi embel-embel yang sebenarnya mah agak perlu di motor CP Gocap doang, orang dipakai cuman buat ke pasar doang, agak dipakai di Sentul kan. Dan beberapa motor yang paling populer dari Honda dan juga Yamaha ini di Indonesia itu ada pada segmen Matic. Ya misalnya pun ada sport, misalnya Yamaha dengan R15 ya. Pixen dah, kita simpulin dah ya. Pokoknya semuanya mesin Pixen. Lalu Honda ada dengan si DOHC klotoknya. Tapi emang yang paling populer dari Yamaha dan Honda itu penjualan dari sektor Matic, karena emang penjualan Matic sekarang itu lagi populer dan dominan banget di Indonesia. Misalnya dari Honda itu ada Beat, Scoopy dan juga Vario, PCX dan juga EDV pastinya. Sedangkan dari Yamaha mereka punya Maxi series, Mio series dan juga Fuji. Kemudian kalau misalkan nyaripan bandingin gitu dah ya kan, daripada kalian beli motor dengan kualitas yang seadanya baik, misalnya let's say GSX R150 ataupun R15, tenaganya seadanya baik dengan teknologi yang sebenarnya mah agak perlu buat di motor cuman CP Gocap doang. Padahal kalian kalau misalkannya pengen motor, kalau coba beli Kawasaki H2 ataupun Suzuki Hayabusa, udah jelas kenceng, teknologi juga bejibun gitu ya. Aneh Ripan juga. Lalu kalau misalkannya kita ngomongin performa dan fitur, tidak usah kita ragukan lagi kalau misalkannya performa dan juga fitur dari Honda paling baik. Tapi bukan performa dan juga fitur di motornya, tapi performa dan juga fitur di orang-orangnya. Yang performanya kencang nyari duit, dan fitur pemikirannya itu lebih pintar dan juga cerdas. Buat gimana caranya ini supaya duit kekumpul buat beli rangka. Karena
Karena ini harga rangka, kagak bercanda harganya, kagak semurah harga lemper, kocak. Jelas kalau misalnya kita ngomongin fitur dan juga performa, di sini yang paling unggul adalah Yamaha seperti fitur andalan mereka, VV Ampas, traction control, assist and slipper clutch, dan juga turbo gimmicknya yang tidak dimiliki motor dari Honda di sekelasnya. Nah, memang terlepas dari bagaimana drama fitur segala rupa ini itu kita kagak suka. Kita malah lebih suka motor yang irit. Pokoknya bodo amat masalah apapun itu, pokoknya motornya itu harus irit. Dan beberapa alasan lainnya mengapa kita lebih memilih Honda adalah karena layanan purna jual yang emang pokoknya mah ada di mana-mana dah bengkel Honda mah. Misalnya kita kalau misalkannya pengen servis sampai ke pelosok negeri, Honda mah masih ada. Di Amazon juga Honda mah ada di sono. Mungkin Honda mikir ya, karena mereka sadar diri dengan bagaimana kualitas motor mereka yang bisa bayi mudah bobrok, makanya harus ready bengkel di situ. Meskipun emang yang kerjanya bocah puber SMK yang cuman buat pasang pentil doang, malah bongkar CVT dan juga blok shear. Dan Yamaha emang kagak perlu mikirin itu. Yang padahal mah Yamaha udah capek-capek bikin drama video Mio gearnya yang dibanting-banting, yang ditenggelamin, yang segala rupain itu. Tetap baik kagak laku, kalah baik sama yang banyak drama di sosmed dengan rangka lipatnya. Ilah. Ini masalahnya Yamaha nih ya. Kenapa nih Ripan nih kasih bocoran ya? Kenapa Yamaha sekarang bisa dibilang motornya kurang laku? Pertama, orang-orang kita itu malas mikir. Yang kedua, orang-orang kita itu malas ngejumlahin. Yang ke 99 kuadriliun orang-orang kita itu malas lihat angka. Sekarang Yamaha dengan masalah error kodenya udah mumet, bikin ribet dah. Kagak kelihatan langsung pusat rusaknya di mana. Orang-orang kita mah malas nebak-nebak, malas peka. Sedangkan Honda ini kalau misalkannya ada rusak, jebret langsung rangka patah. Ada rusak bodi langsung patah kropos. Ada rusak di mesin kelihatan, crankcase jebol kelihatan. Makanya orang-orang kita malah lebih demen motor kalau misalkannya rusak kelihatan cara langsung fisiknya. Bukan cuma indikator angka doang. Ini yang harus dipelajari Yamaha dari Honda. Tapi terlepas dari itu semua, mereka punya kekurangan dan juga kebobrokannya masing-masing. Tapi kira-kira nih kalau misalkan disuruh milih, mendingan Mio, Beat, apa Kawasaki H2R? Komen kolom komentar. Yang komen pasti Ripan bales. Kagak percaya, lihat baik ratusan komen Ripan semuanya dibales. Baik gimana Ripan mah?